البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-152 dari surat Al-An'am juz yang ke-8 yang berisikan tentang larangan memakan harta anak yatim, baik memakan dengan cara menghabiskannya untuk kepentingan pribadi atau dengan cara dia gunakan untuk membeli barang-barang yang manfaatnya kembali pada dirinya. Intinya tidak amanah orang tersebut. Kita lihat barakallahu fikum, namun ada waktu-waktu dan juga keadaan dia diperbolehkan menggunakan harta anak yatim, manakala penanggung jawabnya adalah orangnya miskin juga. Orangnya miskin, orangnya juga fakir, maka boleh menggunakan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Karena penanggung jawabnya ini juga miskin, sehingga dia juga membutuhkan. Di situ dia boleh memakan hartanya dengan cara yang baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mungkin dia memasakkan makanan untuk anak yatim, dia ikut menikmati sesuai dengan kadarnya. Namun anak yatim tidak terlantarkan, enggak masalah. Adapun kalau orangnya cukup, maka lebih baiknya kalau dia memurnikan hartanya memang hanya untuk anak yatim saja. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Artinya barakallahu fikum wa hafizakumullah, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara yang baik. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum? Dalam artian kalau ada alasan yang baik di situ, walaupun menggunakan harta anak yatim, nah barakallahu fikum, karena dia juga membutuhkannya, tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang brutal, bukan dengan cara yang zalim, barakallahu fiik, diperbolehkan. Nah, sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana penjelasannya sudah kita lewati berkali-kali. Misalkan dia penanggung jawabnya adalah orangnya miskin, orangnya juga fakir, membutuhkan. Nah, maka boleh dia menggunakan barakallahu fiikum dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita lihat sini, hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim tersebut tumbuh dewasa. Paham ya? Nah, kalau sudah dewasa, hartanya diapakan? Harta yang dipegang oleh penanggung jawab tadi itu serahkan kepada anak yatimnya. Karena dia sudah dewasa, kalau dewasa dia biasanya terkondisikan mampu untuk menggunakan hartanya dengan cara yang baik. Tapi kalau masih kecil, belum dewasa, belum paham, itu dipegangkan dulu. Dikhawatirkan nanti digunakan kepada perkara yang tidak baik. Nah, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan penuhilah, tunaikanlah, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi kalau antum jual beli, nakar suatu barang, nimbang suatu barang, adil.
Adil bagaimana maksudnya barakallahu fikum? Tidak ada kedzaliman dalamnya. Paham ya? 5 kilo ya 5 kilo beneran. Jangan 5 kilo ternyata apa? Setelah ditimbang kembali kurang misalkan. Paham ya? 6. Takaran, timbangan, upayakan benar-benar apa? Sempurna dalam melakukannya. Jangan sampai seperti orang-orang yang didoakan kecelakaan. Wailun lil mutaffifin. Orang-orang yang suka mengurangi takaran, mengurangi timbangan dalam jual beli atau dalam bisnis atau yang semisalnya, itu didoakan dan kecelakaan waliyadzubillah. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan. Allah Ta'ala tidak pernah membebankan seorang hamba kecuali yang dia mampu saja. Sebagaimana dalil yang lainnya apa? Allah Ta'ala menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah SWT membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu. Paham ya? Nah, setiap kali ada sesuatu yang beratkan hamba, pasti akan datang kemudahan, pasti akan datang keringanan. Salat hukum asalnya salat wajib dengan apa? Berdiri. Kalau nggak mampu dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan berbaring. Apa kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam al-qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih yang berkaitan masalah hal tersebut? Apa kaidahnya Ihsan? Ada 5 kaidah dikenal khamsu al-qawaidul kubra. 5 kaidah besar dalam ilmu barakallahu fikum fikih. Di antaranya yang ana sebutkan tadi itu. Setiap kali ada sesuatu yang memberatkan seorang hamba, pasti Allah Ta'ala akan carikan solusi yang ringan menuju ke berikutnya yang ringan seperti itu. Paham ya? Karena Allah Ta'ala sendiri tidak menginginkan keberatan pada hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala inginkan pada hamba itu kemudahan dan tidak menginginkan pada hamba itu sesuatu yang sulit. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Apa kaidahnya Ihsan? Na'am, ahsan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Itu kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Awal mulanya hukum asalnya salat 5 waktu salat wajib harus dengan berdiri, harus wajib hukumnya. Tapi kalau enggak mampu, boleh dengan duduk. Kalau enggak mampu lagi, boleh dengan berbaring. Hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika kamu tidak mampu dengan duduk maka dengan berbaring. Menunjukkan apa? Bahwasannya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Inilah barakallahu fikum keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak pernah membebankan kepada hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Paham ya? Makanya ada lafaz apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Ya enggak? Hukum-hukum pembebanan syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Paham ya? Naam. Tapi al-masyaqqatu tajlibut taysir itu masuk dalam khamsu al-qawaid al-kubra. 5 kaidah fikih yang besar, di antaranya tadi itu. Yang kedua, ini sekedar mengingat kembali karena faedahnya penting sekali. Yang kedua apa kaidahnya? Abdurrahman. La darar wala dirar. Yang kedua ingat-ingat ya, ini nanti ada 5 kaidah kubra, 5 kaidah besar dalam ilmu fikih. Pertama, ini enggak ana urutkan tapi enggak penting, yang penting 5 nanti. Yang pertama al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang kedua la darar wala dirar. Kaidahnya apa? Kullu dararin yuzal. Setiap yang membahayakan dihilangkan. Membahayakan diri sendiri dihilangkan. Membahayakan orang lain dihilangkan. Itu dalam syariat. Paham ya? Nah, racun membahayakan diri sendiri hilangkan, jangan minum racun. Bom bunuh diri membahayakan orang lain, jangan lakukan. Paham ya? Syariat seperti itu. Nah, kaidah yang kedua la darar wala dirar. Itu dalilnya tapi dia pakai kaidah. Kalau kaidahnya kullu dararin yuzal. Setiap yang membahayakan dihilangkan. Yang ketiga, Abdullah. Naam, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Semua perkara. Perkara di sini tentunya perkara mubah.
Semua perkara yang mubah, yang boleh-boleh itu tergantung niat dan tujuannya untuk menghasilkan pahala atau dosa. Paham belum? Nah, antum berjalan kaki, hukum asalnya boleh. Tapi niatnya kemana? Niatnya apa berjalan kaki? Oh, dia berjalan kaki niatnya mau ke masjid sholat jamaah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tergantung niat dan tujuannya. Si fulan berjalan kaki mau kemana? Dosa enggak? Dapat pahala enggak? Jangan dihukumi dulu mau kemana dia jalan kaki. Oh, dia jalan kaki ingin merampok. Nah, berarti apa? Dengan niat dan tujuannya dia akan mendapatkan apa? Dosa tadi itu. Haram hukumnya. Caranya gitu. Nah, itu kaidah yang masyhurah itu ya. Kaidah masyhurah al-umur bimaqasidiha. Ya wa na'am. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Kemudian masuk di dalam keumuman itu ada yang dikenal dengan apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, barakallahu fikum, semua sarana, semua perantara itu mengambil hukum tujuannya, mengambil hukum puncak dan tujuannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sarananya, wasilahnya, perantaranya, hukumnya bagaimana? Haram, halal atau mubah atau bagaimana? Tergantung niat dan tujuan dia. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Karena kaidah itu biasanya dipakai oleh orang bid'ah wad dalal. Dipakai oleh orang hizbiyun. Yang penting kan tujuannya. Walaupun sarananya, caranya batil, itu enggak benar. Karena orang-orang IM, Ikhwan Muflisin, mereka punya kaidah yang mereka gembor-gemborkan namanya, nah barakallahu fikum, kaidahnya apa kaidahnya? Al-ghayah tubarrul wasilah. Paham ya? Suatu tujuan menghalalkan semua cara. Intinya tujuannya. Antum ngerampok, begal, nyuri, yang penting kan haji gitu loh. Paham belum? Haji bagus enggak? Bagus, tapi uangnya nyuri, ngerampok, begal, enggak dipikirkan wasilahnya, penting tujuannya. Itu enggak benar. Kalau ingin mencapai tujuan yang syar'i, wasilahnya harus syar'i juga. Paham belum? Ini nanti kaitannya apa? Membantah kebid'ahan tidak boleh dengan kebid'ahan yang lain. Paham ya? Membantah perkara yang haram tidak boleh dengan cara yang haram. Contohnya, ada orang dia barakallahu fikum melihat di medsos, media sosial atau sosial media, sama aja dibolak-balik ya. Nah, saudaranya ngirim gambar makhluk bernyawa. Haram enggak? Haram. Antum ketika nasihati jangan di-share ulang gitu loh. Gambarnya itu. Cukup antum kasih tahu ya akhi ittaqillah, tadi antum nge-share gambar makhluk bernyawa, haram. Udah. Yang sampai ke dia nasihat, antum enggak ngulangi kembali kemaksiatan tadi itu. Paham ya? Nah, jadi jangan membantah kemaksiatan dengan kemaksiatan. Membantah perkara haram dengan cara yang haram, jangan. Karena ini tersebar. Barakallahu fikum, walaupun sampai saat ini sekedar selingan aja biar antum paham. Orang-orang RII, paham ya? Radio Islam Indonesia, paham ya? Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Mereka masih sangat tegas malah gambar makhluk bernyawa secara global. Tapi ketika membantah orang-orang yang suka muncul dalam televisi, di-share kembali gambarnya, sama aja. Caranya enggak gitu caranya. Gambarnya enggak bisa di-share, cukup fawaid, dalil, kritikan, saran, tanpa mengeser kembali kemaksiatan dari itu. Caranya gitu. Kalau membantah suatu kemaksiatan, jangan dengan kemaksiatan. Itu kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan barakallahu fikum al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana, semua perantara itu nanti bisa memiliki hukum sama persis dengan tujuannya. Tujuannya apa? Tapi ingat, kalau ingin tujuan yang baik, tujuan syar'i, sarananya pun juga harus syar'i. Ingin membantah kebid'ahan, jangan dengan cara bid'ah, tapi bantah dengan cara yang syar'i. Paham ya? Ini sekedar selingan. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang keempat. Barakallahu fikum, hamdalah. Masih ingat enggak? Hamdalah. Yang keempat apa? Pertama, al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang kedua, kullu dhararin yuzal. Yang ketiga, al-umur bimaqasidiha. Yang keempat, ingat enggak? Kalau enggak ingat, dialihkan yang ingat. Barakallahu fikum. Abdullah satunya. Naam, al-yaqinu la yazul bisyak. Suatu keyakinan tidak bisa hilang dengan semata-mata karena keraguan. Antum salat, Allahu Akbar. Batang enggak nih, kayak ada keluar angin ini. Wah, padahal cuma ragu gitu loh. Tinggalkan bisikan-bisikan tadi, lanjutkan salatnya. Paham ya? Sampai-sampai suatu ketika ada orang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa?
tentang salatnya, dia menjumpai sesuatu dalam salatnya. Apa kata Rasulullah? La yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidrihan. Bilang sama orang tadi itu, jangan tinggalkan salatnya sampai dia mencium bau atau mendengar suara, gitu loh. Jadi yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Paham ya? Nah, antum dari rumah udah wudu, sudah wudu ini ya. Sampai ke masjid antum ngobrol. Ya akhi, bagaimana jualannya laku? Alhamdulillah bikhair. Setelah itu antum lupa, ragu. Sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal, sudah wudu. Paham ya? Hukum asalnya dari rumah sudah wudu itu loh. Paham ya? Kalau antum dari rumah belum wudu, sampai ke masjid ngobrol. Wah, ini lupa. Sudah wudu belum tadi ya? Belum wudu, kembali ke hukum asal. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Yang kelima, masih ada satu lagi kaidah penting juga ini kaitannya dengan apa? Dengan fikih juga. Coba yang kelima, yang biasanya yang ingat yang lama-lama ini. Barakallahu Abdurrahman lagi. Nah, al-adah al-muhakkamah, tradisi yang sudah jadikan apa? Patokan hukum. Paham ya? Hukum asalnya antum barakallahu fiik, ngambil cangkul tetangga itu haram enggak tanpa izin? Haram enggak? Haram. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, tetangga antum sudah biasa, minjam pun sudah biasa, ngambil cangkul biasa, sudah diizinkan walaupun antum enggak izin. Suatu ketika antum ngambil pun enggak izin enggak masalah. Tradisi sudah. Paham ya? Sudah menjadi kebiasaan dalam bertetangga misalkan. Tapi kalau ada tetangga baru datang, orang baru datang antum belum kenal. Coba antum ngambil cangkul tetangga antum tadi tanpa izin. Dikira pencuri nanti. Jadi ini kembali ke adah tadi, tradisi yang sudah jadikan patokan hukum itu diperbolehkan dalam syariat. Yang dikenal dengan al-adah al-muhakkamah, tradisi yang sudah jadikan barakallahu fikum semacam patokan hukum dalam muamalah atau yang semisalnya. Paham itu ya? Itu kaitannya nanti dengan apa? Dengan kaidah yang dikenal dengan apa? Tradisi hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu sekedar selingan. 5 tadi dikenal dengan apa? Khamsu al-qawaid al-kubra. 5 kaidah besar dalam ilmu fikih dikondisikan barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, apabila kalian berkata bersikaplah adil. Walau kana dha qurba, walaupun itu kerabat dekat. Paham ya? Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah penuhilah, tunaikanlah, sempurnakanlah. Karena janji dengan makhluk itu aja wajib ditunaikan, apalagi janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih berhak untuk ditunaikan. Barakallahu fikum seperti itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Qala al-mufassirun athabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Wala taqrabu ayyuhal awsiya mala man mata abuhu wa huwa shaghir. Jangan kalian mendekati wahai orang-orang yang mendapatkan wasiat. Dapatkan wasiat, orang-orang yang dapat wasiat tersebut, harta orang yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia masih kecil waktu itu. Itu dikenal yatim. Paham ya? Ada enggak piatu? Piatu bukan istilah bahasa Arab, istilah orang Indonesia. Paham ya? Yang sahih adalah teman yatim, ma'rufnya dengan bahasa Arab itu yatim, anak yatim. Paham ya? Ditinggal mati bapaknya ketika dia masih kecil. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim enggak? Dalam keadaan yatim enggak Rasulullah? Karena beliau lahir bapaknya sudah enggak ada. Paham itu ya? Ayo kita lihat sini. Illa bil hal allati tasluh biha amwaluhu wa yantafi' biha, ya kan, kecuali dengan keadaan yang pantas untuk menggunakan harta tersebut dan mengambil manfaat dengannya. Misalkan dia penanggung jawabnya ini orangnya juga sama-sama miskin, sama butuh, boleh digunakan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Yang kadarnya itu nanti kembali kepada anak yatim sendiri. Contohnya, dia megang harta anak yatim 100 juta misalkan. Paham ya? Dia gunakan 30 untuk bisnis, untuk usaha, hasilnya nanti kembali ke masing-masing. Dalam artian kembali ke apa? Kembali kepada anak yatim, dan juga dia karena bagi hasil tadi dia dapat juga di situ. Boleh mengembangkan tadi itu, mengembangkan harta anak yatim. Paham ya? Tapi kalau dia gunakan untuk pribadi sendiri, kondisi dia mampu mengambil harta anak yatim, haram. Paham ya? Makanya sebutan sini
kecuali dalam keadaan yang dia memang pantas menggunakan harta tersebut dan mengambil manfaat dengannya. Hatta yasila ila sinil bulugh, sampai ketika mencapai anak yatim itu dewasa. Dewasanya seorang itu barakallahu fiik. Nah, perhatikan baik-baik. Kadangkala bisa diprediksikan dengan usia atau dengan tanda-tanda yang lain. Tapi usia bukan patokan. Paham ya? Nah, tapi dengan tanda itulah yang lebih akurat. Misalkan mimpi basah, paham ya? Atau misalkan barakallahu fikum kalau perempuan haid, itu termasuk tanda-tanda yang akurat bahwasanya dia dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Taruhlah umurnya baru 13 tahun, mimpi basah, dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu. Taruhlah baru 11 tahun kok haid, dewasa. Tanda kedewasaan. Paham itu ya? Ayo, na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau laki-laki banyak tandanya, di antaranya berubah suara itu di antaranya. Ya, mulai membesar suaranya, awal mulanya kecil, melingking itu ya. Udah besar mulai suaranya berubah. Nah, itu termasuk tanda-tanda juga. Tapi yang paling akurat tadi ihtilam. Karena ihtilam ini umum, laki-laki perempuan juga mengalaminya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Tapi kalau haid khusus untuk wanita. Kita lihat lagi barakallahu fiik bagaimana kalau sudah dewasa, wa yakunu rasyidan, dia sudah dewasa berakal, bisa mengkondisikan akalnya. Fa idza balagha dzalika fasallimu ilaihi malah wa auful kail wal wazn wal bil adli alladhi yakunu bihi tamamul wafa. Masyaallah. Artinya apa? Kalau sudah dewasa anak yatim tadi itu, maka serahkanlah hartanya kepadanya. Dan sempurnakanlah timbangan takaran dengan keadilan yang dengannya dianggap telah sempurna penunaiannya. Jadi jangan bohong, paham ya? Jangan diambil hartanya, kalau sisanya 50 juta ya kasihkan semua 50 juta. Paham ya? Nah, jangan ini masih 40 juta padahal 10 juta dia ambil, jangan. Jujur. Paham ya? Diserahkan semuanya. Naam. Wa idza badaltum juhdakum fala haraj 'alaikum fima qad yakunu min naqsin. Dan apabila kalian telah mencurahkan usaha kalian, usaha keras kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian pada perkara yang qad yakunu min naqsin, mungkin ada kekurangan situ, sudah diupayakan semaksimal mungkin mengembalikan hartanya, tapi kok kurang juga itu loh. Bukan kesengajaan tapi ya kurangnya mungkin enggak sengaja, enggak terasa, atau karena mungkin dipakai untuk belanja kemudian barakallahu fikum sempat digunakan untuk membayar parkir atau misalnya kurang gitu loh, tanpa kesengajaan dia. Itu enggak ada dosa. Paham ya? Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Misalkan terkurangi sedikit 2.000 aja untuk parkir. Terkurangi enggak kira-kira? Terkurangi, tapi kan bukan sengajaan dia mengurangi gitu loh. Paham ya? Dia sudah berupaya semaksimal mungkin mengembalikan sesuai dengan haknya, misalkan seperti itu. Kemudian sebutan sini barakallahu fiik, na'am, la nukallif nafsan illa wus'aha. Kami kata Allah Taala tidak membebankan jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu. Jadi semuanya barakallahu fiikum diukur dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jadi diukur dengan kemampuannya masing-masing, tidak dibebankan kepada hamba manakala dia tidak mampu. Wa idza kuntum fataharrau fi qaulikum al-'adl duna mail 'anil haqq fi khabarin aw syahadatin aw hukmin aw syafa'atin. Masyaallah. Apabila kalian berkata, maka berusahalah, berupayalah semaksimal mungkin untuk adil dalam ucapan kalian. Paham ya? La ifrat wa la tafrit. Ini hal seperti ini sampai-sampai sebutin para ulama dalam masalah jarh wa ta'dil pun jangan sampai ekstrim berlebihan. Ghulu tidak disukai, ghulu haram, ekstrim haram. Paham ya? Semuanya diletakkan pada kadarnya. Membantah kemungkaran, bantah kemungkaran itu, tapi jangan sampai terjatuh dalam ghulu atau ekstrim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini lihat ini. Kalau kalian berbicara, berusahalah semaksimal mungkin untuk adil, tanpa ada kecenderungan condong kepada berpaling dari al-haq dalam kabar, persaksian, ketetapan hukum, atau dalam memberikan syafaat. Walau kana alladhi ta'allaqa bihil qaul dza qarabatin minkum. Walaupun orang tersebut ada kerabat dekat kalian. Jangan karena gara-gara kerabat dekat kemudian kemudian barakallahu fikum cenderung padanya. Pilih kasih, jangan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin salat laqata'tu yadaha." Rasulullah SAW enggak pilih kasih anaknya sendiri.
putrinya sendiri. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Rasulullah bayangkan. Enggak pilih kasih, wah ini anakku. Namanya, wah ini anak bangsawan, wah ini anak gubernur, wah ini anak presiden, enggak bisa. Keadilan harus tunaikan. Paham ya? Wah ini anak camat, wah anak bupati, wah anak RT ini, anak RW, enggak ada. Paham ya? Salah, keliru. Ingat, lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarafat maqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ini Rasulullah mengucapkan itu ya. Enggak peduli itu anaknya, bukan kalau keliru gitu loh. Paham ya? Enggak ada pilih kasih, ini anakku. Kalau salah dilindungi jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena sekarang zaman yang penuh dengan politik yang licik. Paham ya? Nah, kalau udah main politik hati-hati. Apalagi politik yang sifatnya kenegaraan. Temannya sendiri korupsi dilindungi misalkan. Jangan. Paham ya? Korupsi tegakkan hukum padanya. Tapi ini kan anak, enggak ada istilah anak wala syai'. Batil, keliru. Paham ya? Kita lihat sini. Fala tamilu ma'ahu bighayri haqqin, jangan cenderung condong bersamanya tanpa ada unsur kebenaran. Wa aufu bima ahdallah bihi ilaikum minal iltizam bi syari'atih, dan sempurnakanlah, tunaikanlah, kerjakanlah. Nah, barakallahu fikum. Nah, terhadap apa yang telah Allah telah janjikan kepada kalian berupa apa? Berpegang teguh terhadap syariatnya. Nah, ini janjinya. Namanya janji pada makhluk aja wajib tunaikan, apalagi janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terluputkan. Sampai-sampai datang dalam hadis ada seorang wanita cerita kepada Rasulullah SAW, ibunya meninggal dunia dalam kondisi apa? Dalam kondisi barakallahu fikum meninggalkan hutang puasa. Kemudian perempuan tadi tanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku berpuasa dinyatakan untuk ibuku? Nah, kemudian Rasulullah SAW menggunakan qiyas. Wah, qiyas boleh. Kalau qiyasnya qiyas yang syar'i, qiyas yang sahih. Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang? Barakallahu fikum, apakah kamu akan menunaikannya? Kata perempuan tadi, na'am. Begitu pula hutang kepada Allah Ta'ala lebih berhak untuk tunaikan, gitu loh. Paham ya? Hutang sama manusia aja ditunaikan, wajib, ya enggak? Hutang dengan Allah Ta'ala lebih berhak untuk tunaikan. Qiyas. Jadi qiyas boleh ya, selama qiyas itu syar'i, na'am. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Dzalikumul matlu 'alaikum minal ahkam wassaqum bihi rabbukum. Itulah yang dibacakan atas kalian di hadapan kalian berupa hukum-hukum yang Rabb kalian telah wasiatkan kepada kalian, wa raja'an an tadhakkaru 'aqibata amrikum. Dalam keadaan berharap semoga kalian mau mengingat barakallahu fikum akibat daripada perkara kalian semuanya. Maksudnya apa? Hasil di kemudian hari. Karena kalau diingatkan dengan seperti ini akan apa? Akan nampak nanti. Dia akan semakin mengingat. Karena peringatan sangat kita butuhkan. Jangan sampai antum atau kita enggak butuh peringatan, enggak butuh nasihat, itu enggak benar. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena dalam peringatan itu ada manfaat bagi segenap kaum mukminin. Ad-dinu an-nasiha, agama itu benar-benar nasihat. Kalau antum enggak mau menerima nasihat, benci dengan nasihat, itu berbahaya. Nasihat itu sifatnya umum. Mau santri gurunya masih butuh nasihat. Butuh arahan, butuh masukan, butuh kritikan, butuh saran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai karena sudah menjadi syekh atau ustaz kemudian dinasihati enggak mau, jangan. Paham ya? Kalau nasihatnya benar, kritikan yang membangun, saran yang dimasukkan, saran yang tepat, yang bagus, jazakumullahu khairan. Sami'na wa ta'ana. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ambil satu lagi ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menyatakan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Al-Qur'an was sunnah. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang nanti apa? Yang nanti akhirnya berakibat kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi itu. Ingat-ingat ya. Jalan yang lurus adalah al-haq, Al-Qur'an was sunnah. Al-haq diukur bukan banyaknya pengikut, tapi berpegang teguhnya terhadap al-jamaah. Al-jamaah adalah apa? Orang yang mencocoki al-haq. Al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Paham ya? Ini penting, kita lihat sini.
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian, semoga kalian menjadi insan yang takwa, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa mimma wasaqumullah bihi anna hadzal Islam huwa at-tariqullah ta'ala al-mustaqim. Fasluquh. Masyaallah. Berkat al-tafsir asabahumullah, dan termasuk yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian bahwasanya apa? Sesungguhnya agama Islam ini adalah jalan Allah yang lurus. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya agama Islam ini adalah apa? Jalan Allah Ta'ala yang lurus. Fasluquh. Tempuhlah. Menempuh jalan yang lurus tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Semua jalan yang tidak berlandaskan Al-Qur'an was sunnah dikatakan min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Jalan yang apa? Jalan-jalan yang mengarah pada neraka jahanam, neraka jahim, dan jalannya setan yang terkutuk. Paham ya? Wa kullu tariqin lam yashab haddanil Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Wal a'yadu billah. Kita lihat sini. Wala tasluqus subulad dalal, dan jangan kalian menempuh jalannya orang-orang sesat. Ingat nasihatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan dalam kitab apa? Madarijus Salikin. Apa kata beliau? Alaika bitariqil haqqi wala tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala taqtar bikasratil halikina. Penting itu ya, nasihat hiburan bagi kita semuanya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim tadi? Na'am, alaika bitariqil haqqi, wajib atasmu berjalan di atas kebenaran. Wala tastawhish, jangan pernah merasa takut. Liqillatis salikina, karena sedikitnya orang yang menempuh kebenaran itu, sedikit sekali yang mau menempuh. Paham ya? Ahlus sunnah itu sedikit. Walaupun ketika ngumpul seluruh Indonesia kelihatannya banyak, tapi sedikit ahlus sunnah itu ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Mengatakan apa? Imam Bukhari dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Barakallahu fikum kitab Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi Adab As-Sami'. Ingat enggak antum? Apa Al-Imam Bukhari mengatakan apa? Mengenai nasihat untuk ahlus sunnah agar apa? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Sabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena kalian itu umat yang sedikit, manusia yang sedikit. Ahlus sunnah itu sedikit. Ahlus sunnah itu sedikit. Nah, barakallahu fik. Kita sambung kalam Ibnu Qayyim tadi ya. Wala taghtar wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Wala taghtar bikasratil halikina, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Jadi pemegang kebenaran itu semakin lama semakin sedikit. Namanya tamhis. Apa tamhis? Saring. Disaring oleh Allah Ta'ala. Mana yang kokoh di atas imannya, mana yang tidak kokoh. Yang kokoh dia akan tetap kokoh. Paham ya? Kuat dia pendiriannya. Tapi yang tidak kokoh dia akan mental. Paham ya? Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum, apa lafadznya itu? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang suatu zaman yang orang apabila sabar di atas agamanya, di atas al-haq, di hadapan manusia yang banyak tadi itu, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Antum tahu bara api antum? Tahu bara api? Apinya tahu, baranya tahu antum? Tahu apa itu bara? Kalau apinya antum tahu kan? Baranya tahu antum baranya? Apa itu bara? Antum tahu bara antum? Apa itu bara? Apa? Apa bara? Apa bara? Apa itu bara? Kan bara api. Kalau apinya nampak jelas, baranya apa? Bara apa? Esan bara. Terjemahan bebasnya apa sudah? Bara itu apa? Semacam arang yang menyala-nyala itu, arang. Paham ya? Antum tahu arang antum itu nyate itu? Paham ya? Nah, semacam bara api yang menyala-nyala. Kalau antum genggam bagaimana? Panas enggak? Panas. Kalau mental jatuh sudah. Itu sunnah. As-sunnah di akhir zaman seperti itu. Antum memegang as-sunnah berat, panas, banyak ujian.
banyak rintangan, banyak halangan, banyak musuhnya. Kalau antum enggak kuat megang bara api tadi, mental. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kita tutup yang terakhir sini. Fa tufarriqukum wa tub'idukum an sabilillahil mustaqim. Jangan kalian menempuh jalan-jalan kesesatan yang akhirnya apa? Yang akhirnya membuat kalian bercerai-berai dan membuat kalian jauh dari jalan Allah yang lurus tersebut. Dzalikum tawajjuh nahwat tariqil mustaqim huwallazi wassaqakumullahu bihi. Mengarah menuju kepada jalan yang lurus tersebut, itulah yang Allah telah wasiatkan kepada kalian. Litattaqu 'adzabahu bi fi'li awamirih wastinabi nawahi, masyaallah. Agar kalian berhati-hati dan agar kalian merasa takut terhadap adabnya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayat ini barakallahu fiik, kisahnya ada kisahnya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barakallahu fiikum, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini jadikan dalil bahwasanya bolehnya menggunakan papan tulis. Paham ya? Barakallahu fiik, atau yang semisalnya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, khattalana Rasulullah khattan. Suatu ketika Rasulullah menggariskan kepadaku suatu garis lurus, khattan mustaqiman, garis yang lurus. Tsumma khattalana khututan ukhra. Kemudian apa? Rasulullah SAW menggariskan kepada kami garis-garis yang lain, bercabang garisnya. Perhatikan ini ya, garis yang bercabang. Awal mulanya garis yang lurus digariskan lagi garis bercabang. Setelah itu Rasulullah SAW membacakan apa? Ayat tadi itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah Taala. Ikuti jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan yang bercabang tadi itu. Karena jalan yang bercabang ini ternyata jalan setan yang terkutuk. Masing-masing setan menyeru kepada jalannya. Paham ya? Nah, makanya kalau kita lihat baik-baik dalam Al-Qur'an, kita diperingatkan bukan apa? Setan itu ketika mengganggu bukan dengan satu jalan, berlangkah-langkah gitu loh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Itu sekedar kisahnya. Nah, para ulama mengambil pendalilan dengan perbuatan Rasulullah kepada Abdul Mas'ud tadi itu, menggariskan misalnya, itu biar tambah paham. Paham ya? Digariskan. Dibikin kayak bagan, ya enggak? Nah, diperbolehkannya menggunakan papan tulis. Termasuk wasilah yang mubahah diperbolehkan karena apa? Karena nanti bisa mendatangkan barakallahu fikum maslahah, manfaat atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.